Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar teman-teman semua? Sehat? Ya, Alhamdulillah. alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Jadi, selamat datang dan selamat bergabung. Hari ini kita semua bisa ketemu lagi ya. Jadi, setelah minggu lalu, kita ketemu di satu private webinar bersama saya. Kita ngomongin mengenai e-course ya. Hari ini kita ngomongin sesuatu yang lain lagi. Jadi, seperti tagline kita di Bengkel Slide, belajar sambil bermain sambil belajar, tapi belajarnya nggak main-main. Jadi hari ini kita akan coba eksplorasi satu hal yang menarik, teman-teman. Jadi di tengah kita sudah kedatangan seorang expert. Ini namanya Mas Adi, ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Mas Adi. Waalaikumsalam Pak Ajri. Halo, Ya. semua. Oke. Jadi teman-teman semua, Mas Adi ini adalah seorang sahabat saya, seorang expert yang masih malu-malu. Jadi tapi kalau ngelihat karyanya, sepak terjangnya ini luar biasa banget, dan alhamdulillah hari ini beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita berbagi sesuatu yang berbeda. Di antara teman-teman mungkin sudah terbiasa mendengar kata-kata visualisasi data, pasti ya. Sudah terbiasa mendengar kata-kata dashboard, pasti ya. Dan biasanya kita itu kalau kerja, kalau di kelas Bengkel Slide biasanya menggunakan PowerPoint dan juga Excel, ya kan? Di antara teman-teman mungkin ada yang melakukan eksplorasi menggunakan Power BI dan juga Tableau. Nah, Mas Adi Bagus ini adalah seorang expert yang unik banget skill-nya. Jadi beliau membuat satu antarmuka desain itu dengan menggunakan Figma. Nah, apa itu Figma? Nanti dibahas sama Mas Adi. Dan untuk ngolah datanya, Mas Adi itu menggunakan Tableau. Nah, bagi teman-teman yang pernah bekerja atau terbiasa bekerja dengan Tableau, Tableau itu punya satu masalah. Apa itu? Tampilannya nggak enak. Tampilannya garing ya, teman-teman ya. Nah, jadi supaya tampilan antarmukanya bagus, Mas Adi menggunakan Figma sebagai sebuah desain antarmuka. Seperti apa detailnya nanti kita bahas di kelas ya. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman semua, mari sama-sama kita berdoa dulu. Kita mohon pada Yang Maha Kuasa, semoga sesi kita hari ini menjadi satu sesi yang barokah, satu sesi yang bermanfaat, dan untuk Mas Adi juga semoga ini menjadi sebuah jariah yang pahalanya akan terus mengalir, kebaikannya akan terus bermanfaat. Amin. Berdoa, mari kita mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Teman-teman ada yang mau nanya? Oh, belum ya? Jadi kurang lebih webinar kita nanti akan seperti biasa. Mas Adi akan cerita dulu, presentasi dulu. Nanti teman-teman yang ingin bertanya, seperti biasa boleh tulis di chat atau di open mic. Ya. Kita punya waktu kurang lebih sampai jam 10. Kita batasin sampai setengah 11 ya. Nanti kalau masih ada yang punya pertanyaan lagi, boleh ditanya di grup aja. Nanti saya bantu forwardin aja ke Mas Adi. Nanti udah dijawab, saya bantu forward lagi. Oke, kalau gitu teman-teman semua, tanpa berlama lagi, mari kita sambut Mas Adi. Baik, Mas Adi, monggo dipersilahkan. Terima kasih Pak Fajri, terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini nanti saya sekedar sharing-sharing aja ya pengalaman ketika saya memang di-hire sebuah company itu sebagai database designer. Jadi kalau teman-teman mulai di LinkedIn ya cari ada lowongan kerja ataupun job itu sekarang itu ngarahnya bukan lagi ke data analis, tapi kalau di luar negeri itu ada namanya database designer. Dan kemarin Apple juga baru buka lowongannya namanya database specialist. Jadi memang fokusnya konsennya ke visualisasi data dan desain. Nah, hari ini saya terima kasih sekali karena Pak Fajri sudah membolehkan saya bercuap-cuap di depan ya sama rekan-rekan semua. Semoga ada manfaatnya sekali lagi. Nah, ini tanpa berlama-lama lagi saya coba share screen ya Pak Fajri. Nah, apakah sudah terlihat rekan-rekan semua? Aman, Mas? Kelihatan? Oke. Nah, kita nanti akan membahas tentang Figma. Mungkin sebenarnya teman-teman sudah ada yang pernah dengar Figma, mungkin boleh diberikan kolom chat. Atau langsung bicara. Oh, ini. Wah, Pak Wajri pernah, Mas. Saya belum, Kakak. Asik. Pernah. Belum. Wah.
Belum. Oke, bisa mendengar. Atau di sini nanti ada yang UI UX juga nih. Pernah dengar doang, Mas. Oke. Siap-siap. Ada, sudah dengar. Wah, banyak sekali ya. Ternyata. Ya, pernah kemarin. Ya, kemarin juga disebut pernah. Oke. Nah, nanti kita akan coba mengeksplor ya. Tapi mungkin saya izin perkenalan diri dahulu. Mungkin kalau Pak Wajid sudah sering kenalan, jadi nggak apa-apa ya Pak Wajid. Ya, Monggo, Pak. perkenalkan nama saya Silakan. Adi Bagus pribadi ya, teman-teman bisa memanggil saya Adi saja. Mohon maaf kelepasan. Bentar, Pak. Sudah terlihat ya. Nah, background pendidikan saya itu bukan orang desain, teman-teman, juga bukan orang statistik, tapi background pendidikan saya fokusnya ke teknik elektro. Jadi alhamdulillah juga sudah bekerja di bidang teknik elektro itu kurang lebih 3 tahunan. Kemudian hijrah lah, hijrah dari teknik elektro menuju dunia visual. Kemudian saya mendapatkan sertifikasi di Henry Hurricane Analytics di bidang Tableau fokusnya. Kemudian sekarang aktivitasnya sebagai database designer di aplikasi Super namanya, ya. Kayak toko kelontong, gitu. Toko kelontong tapi agak modern dikit. Kemudian sekarang saya juga membuat usaha tentang proyek visualisasi data. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang masuk ke saya sih dari tahun kemarin. Kemudian ini kontak saya, silahkan kalau teman-teman mau terhubung ya. Dan saya setiap bulan itu nulis artikel tentang visualisasi data, desain, dan seputar big data itu di adibagus.com. Nanti silahkan. Kalau kemarin kan benernya tokobagus.com. Nah itu sekarang saya akuisisi jadi adibagus.com. Nah, kalau bicara Figma, apa itu Figma? Jadi sebenarnya Figma itu sama kayak Adobe XD, kemudian ada Sketch, ya PowerPoint juga mungkin, terus Photoshop ya, kalau Photoshop ya. Kemudian aplikasi vektor lainnya. Jadi dia itu tool design yang berbasis browser ya, berbasis browser. Jadi teman-teman nggak perlu install. Jadi kalau mungkin Mas kalau laptop saya kentang gimana nih? Nggak masalah. Figma ini dia bisa bekerja di seluruh browser ya, kalau nggak salah di Google Chrome, Safari, sama Mozilla Firefox ataupun Chrome yang lain, dia domainnya browser. Kemudian kenapa harus Figma nih? Ini kan yang ditunggu-tunggu. Kenapa kok harus Figma? Nah, Figma sendiri dia itu pertama free ya. Free, nggak perlu license atau apa-apa, kecuali kalau nanti untuk tingkat perusahaan ya, yang memang ada yang versi berbayarnya. Tapi untuk individual, teman-teman bisa pakai yang free aja. Dan itu sudah luar biasa yang free itu. Kemudian Figma itu juga bisa design together ya. Mungkin kalau kita mendesain, misal ada 3 orang, kita bisa desain bareng-bareng tuh, bagian headernya, bagian tengahnya, bagian bawahnya, misal gitu. Dan Figma itu yang keren, itu support community-nya sangat luas sekali. Jadi di situ kalau teman-teman bingung gimana sih memulai desain, tinggal cari di community mau desain apa, itu ada, tinggal diduplikat ya, diduplikasi, kemudian kita bisa lihat cara-cara desainnya. Dan ini keren banget Figma. Nah, untuk jajaran user interface ya, user interface tool itu memang Figma ini paling sering dipakai di beberapa startup ya, untuk mendevelop itu user interface-nya. Kayak mungkin di aplikasi saya ya, aplikasi Super tadi itu pakai juga Figma. Kemudian mungkin startup juga pakai Figma karena memang lebih enak sih pakainya gitu. Nah, ini tagline yang saya paling suka dengan Figma, karena sesuatu yang besar itu ya itu nggak bisa sendiri. Jadi keren banget kalau desain kita bisa bareng-bareng. Jadi misal kalau teman-teman punya 10 orang itu mau desain ya, pagi siang sore itu barengan itu boleh. Jadi kayak main game nanti. Siapa cepet-cepetan yang selesai. Nah, Figma sendiri itu dibuat oleh mereka berdua, anak muda dari Inggris ya, England ya.
Evan Wallace sama Dylan ya. Dylan Dylan Phil 2012 di tahun 2012. Nah, kita langsung aja habis ini ya. Ini tampilan awalnya Figma. Jadi kalau teman-teman tahu di sebelah sini, sebelah kiri ini ada tampilan, nanti ada komponen-komponen, layer-layer komponen. Nah, di tengah ini tempat biasanya kita mendesain tampilan antar muka kita, dan di bagian kanan itu nanti untuk setting-setting. Dan toolnya sangat simpel sekali. Di bagian atas ada kotak ya, ada frame, di sini ada frame, kemudian ada rectangle, kemudian segitiga ya, kayak shape biasa. Kemudian ada teks, kemudian ada hand untuk pindah tangan, dan ada komen. Nah, jadi kalau misal head desainnya misal ngelihat ini nih kok desainnya kurang pas, ya tinggal di komennya aja gitu, kasih komen. Nah, itu mungkin tampilan di awal. Mungkin saya habis ini mau share screen, kita berkunjung langsung ke situs Figma-nya. Saya coba buka. Nah, ini saya akan buka Figma-nya, teman-teman. Nah, ini tampilan websitenya, jadi tinggal masuk aja ke figma.com, teman-teman juga boleh langsung coba ya nanti. Nah, caranya awal dia kayak biasa, kayak apa ya, Facebook kayak gitu tuh ya, sign up biasa ya. Nah, ini tinggal di sign up. Nah, karena saya sudah ada, tinggal login. Nanti teman-teman di bagian pojok sini nih, tinggal sign up biasa. Sign up-nya seperti apa? Tinggal mau pakai email, kemudian password bisa, atau langsung terhubung dengan Google. Enaknya. Kalau saya biasanya langsung terhubung dengan Google aja. Kalau sudah, nanti teman-teman bisa login. Nah, login, saya coba login pakai Google. Dia akan terbuka seperti ini ya. Oh. Nah, ini sudah kelihatan nih. Di sini nanti tinggal login Google, ini harusnya sudah ada ya. Saya coba masuk. Dan enaknya Figma itu nggak perlu apa save. Nah, jadi kalau lupa save itu dia langsung ke simpan. Yang penting internetnya stabil ya. Nah, ini tampilan awal kalau kita masuk ke Figma. Mungkin saya share dulu. Di sini ada reasoning. Jadi hal-hal yang pernah kita buat nih. Ini beberapa yang sudah saya buat di bagian bawah ya. Kemudian di sini ada community. Nah, ini mungkin teman-teman kalau mau cari apa, kita coba ya yang community dulu. Misal, oh saya belum bisa desainnya dari awal, itu gimana? Kita masuk ke community, kemudian kita cari aja misal kata-kata glass mob ya. Glass mob. Glass mob. Karena Figma ini basisnya internet, jadi sekali lagi kalau belum terlihat itu karena koneksi internet. Nah, tinggal kita misal nih, saya suka ini nih, glass mob stylenya, kita tinggal klik, misal cari desain orang lain, tinggal duplikat aja. Nanti sudah jadi milik kita ini, teman-teman. Tinggal nanti kalau teman-teman mau share, dicantumin aja kayak biasa ya. Misal saya duplikasi, nanti akan terbuka ke jadi milik kita ini sudah. Memang ini di Figma itu kerennya komunitasnya besar banget, jadi teman-teman mau cari apapun bisa di Figma. Nah, ini saya contohkan untuk cari file dulu ya. Cari file dulu, ada gambaran. Nah, ini contoh kalau kita mau cari tentang glass mob yang file icon. Nah, ini sudah jadi milik kita nih. Nah, di sini juga ada lessonnya, diberikan lesson. Ini tinggal kita lihat panduannya nih, misal download ini glass mob iconnya. Nah, tinggal kita copy aja. Nanti tinggal kita ekspor. Nah, bisa juga nanti ditaruh di PowerPoint. Nah, itu untuk cari file dulu ya. Baru habis cari file kita kembali lagi ke akun kita sendiri. Ke akun kita akan mulai
coba membuat hal-hal yang simple dulu di Figma. Dan Figma ini teman-teman juga ada yang versi desktopnya, jadi tinggal download itu bisa. Dia ada dua versi untuk desktop, itu versi Windows sama versi Mac. Dan itu free, free semua. Nah di sini tinggal masuk di bagian ini teman-teman, ada new design file. Contohnya ini, kita coba klik. Nah, ini kalau tampilannya blank. Kalau tadi kan sudah terisi ya, ini terisi punyanya orang. Ini kalau kita blank dari awal. Di sini ada nama project kita, ini kita bisa ganti nama project kita. Dia masuknya ke folder draft, misal private webinar. Kita nanti coba baca. Nah, ini di awal untuk nama project kita ya, private webinar. Kemudian di bagian sebelah sini ini ada tools, teman-teman. Nah, toolsnya apa ini? Yang pertama kita di sini ada frame, ada slash. Saya jarang pakai slash, jadi kurang ngerti juga penggunaannya. Mungkin kalau teman-teman ada yang sudah sering pakai, nanti bisa dikasih tahu karena saya belum jarang pakai slash. Ini frame untuk kanvasnya ya. Jadi kanvasnya tinggal begini aja, klik. Nah, kita bisa atur-atur nih si kanvasnya di bagian samping kanan, bagian desain. Bagian desain ini. Ini bisa diatur, atau kalau kita langsung punya hal yang ingin disesuaikan nih, Mas saya ingin untuk ukuran iPhone atau ukuran laptop, nah, kita tinggal di bagian sini, kita tinggal ikuti frame. Nah ini tinggal dipilih nih, ada tampilan antar mukanya untuk iPhone, kemudian Android, disesuaikan aja. Nah saya akan coba pakai slide, nah di sini ada slide juga, 16:9, kita klik slide-nya 16:9. Oke. Nah, lalu apa aja Mas yang bisa dibuatnya? Itu tadi frame ya, untuk frame. Kemudian nanti di bagian sebelah sini ada icon, ada komponen ya, komponen bisa rectangle, garis, panah, alif, ya kayak ini. Atau langsung munculkan gambar. Nah, misal saya akan buat satu kotak nih, satu kotak ini. Nah, warnanya nanti terserah aja. Nah, di sini ada satu kotak. Nah, kita bisa juga nih langsung membuat dia rounded. Caranya gimana? Di bagian sini. Bagian sini ada rounded corner. Itu tinggal kita masukkan angka, boleh 100 juga boleh, 10, 20, sesuai. Yang suka hati teman-teman. Nah, ini kelihatan rounded corner. Kemudian kalau ini ya, mungkin saya lihat dulu komponennya. Ini ada pen, ini buat garis-garis. Mungkin yang suka desain vektor, nah itu cocok banget mau desain. Nah kayak gini kurang lebih. Kayak gitu kalau vektor, kemudian ada pensil untuk nambahin. Tapi jarang dipakai ya. Kalau vektor untuk saya itu jarang pakai yang ini jarang banget. Paling yang sering itu aja sih, rectangle aja ya. Bisa saya lihat ya. Komponennya nanti akan masuk ke sini. Jadi di frame ini nanti akan masuk komponen. Nanti kita akan lihat, kita akan kenalan dulu nih sama Figma. Nanti kita akan lihat kehebatan Figma yang lain. Kemudian di bagian ini ada teks biasa. Nah ini kehebatan yang pertama ya. Saya ngetikkan kata nama saya Adi Bagus. Nah fontnya, Mas, fontnya itu gimana? Nah, fontnya sendiri dia langsung embed dengan fontnya Google Font. Seluruh font yang ada di Google dia sudah terembed. Jadi nggak perlu install. Di sini teman-teman misalnya saya ukuran gede. Teman-teman mau font apa aja yang ada di Google nih. Nah, tinggal cari aja di sini. Nggak perlu install font banyak. Tinggal cari aja font Google yang segitu banyak ya. Mau pakai apapun ada di sini. Kalau font yang terkenal apa ya Pak Wajri? Lato ya. Boleh Pak, boleh. Kita coba pakai Lato ya. Nah, ini Lato muncul nggak? Nah, yang sejuta umat tuh ini Pak, Poppins. Oh, Popin, siap. Coba kita cek ya. Font sejuta umat.
Kita nggak perlu install. Apakah ada muncul Poppins? Ya, Poppins ternyata muncul. Nah, ini Poppins. Tampilan Poppins. Jadi dia langsung terembed dengan fontnya Google. Itu enaknya pertama. Jadi kita nggak perlu install font. Terus di bagian sini, misalnya saya copy, kemudian saya paste. Misal kayak ini ya. Nanti ada dua biar warnanya dan kasih warna yang lain. Nah, misal gini ya. Kita mau melakukan mungkin kayak yang teman-teman yang lakukan di PowerPoint itu juga ada apa namanya merge shape ya. Kita coba ya. Coba ini biar kelihatan gitu. Nah, pertama kita klik. Nah, di sini ada menu baru di sini. Ada union, ada subtract, intersect, sama explore. Nah, ini mungkin sudah diajari Pak Wajri semua ini. Tapi nggak apa-apa ya, teman-teman mungkin apa sih bedanya? Kita coba lihat union. Dia jadi satu nih kalau di Figma. Nah, jadi satu gini ya. Nah, kalau diunduh gimana? Nah, nggak perlu diunduh, jadi kita bisa pecah juga. Misal kita mau keluarin lagi nih, dia keluar. Atau mau kita keluarin dari unionnya. Nah, dia bisa balik lagi. Jadi bukan unduh ya. Figma kayak gitu. Ini saya keluarin semua, dia masuk union lagi. Jadi teman-teman bisa fokus ke sini ya nanti ya. Yang di bagian frame ini dia ada tulisan union, nanti bisa diedit-edit nih, misal rektangelnya saya masukkan sini, saya ganti ke atas. Saya ganti nih, misal ini saya ganti yang lain, coba subtract. Nah, ini kan bolong nih, tapi ternyata teman-teman wah kayaknya nggak jadi nih. Nah, itu tinggal dikeluarin aja komponennya tinggal keluarin taruh di atas. Nah, ya sudah, subtract-nya hilang. Nah, sudah kembali lagi. Jadi nggak perlu unduh. Jadi memang misal kita sudah terlanjur buat apa subtract kayak gini ya, itu kita masih bisa kembalikan dengan cara tanpa unduh. Ini coba subtract nih. Nah, sebenarnya kayak gini. Wah, ternyata kurang pas nih, teman-teman. Di bagian sebelah kiri ini kita bisa buka lagi nih, kita bedah intersect lagi, kita bedah. Kita maunya gimana nih? Mau geser dulu ke sini. Nah, itu bisa. Ini bisa. Ini kehebatan yang lain dari Figma. Kemudian apalagi itu tadi fitur-fitur yang mirip kayak PowerPoint. Mungkin kalau teman-teman sering pakai PowerPoint mungkin tahu ya. Kemudian apalagi ya fitur-fitur ini. Kita juga bisa create komponen ya. Misal nih, create komponen itu buat apa sih? Misal ini saya duplikasi nih nanti ya. Saya klik kanan, nggak usah klik kanan, di atas ini ada ini bagian klik komponen. Nah, terus saya akan duplikasi menjadi beberapa nih. Ternyata yang diduplikasi ada 10. Nah, kalau ganti warna semua, misalkan filenya banyak. Kalau Figma kan memang difokuskan untuk mendesain banyak hal. Maksudnya mendesain dengan kuantitas banyak layer, kemudian banyak page, gitu. Kalau ganti satu-satu kan kita kadang lupa nih. Ganti sini, ya. Kita bisa ganti di satuan ini aja. Misal ini warnanya saya ganti warna ya, jadi warna merah. Nah, dia berubah semua ya. Gitu. Jadi yang saya ganti itu cuma satu aja di bagian rectangle ini, yang paling ujung kiri, saya ganti semua. Itu bisa. Nah, kalau pernah lihat film anime Naruto ini kaki bunsin ya, terusnya. Jadi dia bisa langsung mengikuti apapun yang dimau kita. Misal nih, ini saya pingin dia lebih bulat lagi, bisa nggak ya? Oke. Oh gini, enggak. Ini tadi 0, ini saya klik double. Nah, misal ini saya duplikasi menjadi 200. Nah, dia jadi lingkaran ya teman-teman. Jadi cukup satu yang diganti, 10 bayangan ini bisa berubah semua. Oh, program coret-coret layar, ini ada yang tanya, ini pakai Epic Pen. Ini pakai yang free aja, ada kok di internet. Epic Pen. Nah, kemudian Epic Pen. Ya, Epic Pen. Saya juga kepo soalnya. Epic Pen. Oke. Epic Pen, oke. Sip. Saya bantu cari linknya, Pak. Sip.
Nah, di Figma itu juga kita bisa nih, misal kita lihat ya jaraknya ini. Nah, Epic Pen ini, ya kok Epic Pen sampai, sampai lupa. Ini kan di Figma ini ya, ini sudah beda software. Yang di Figma ini teman-teman kan kita lihat nih di bagian sini, ini ada ukuran nih, jarak ini jarak 359. Misal saya ingin mendekatkan yang jauh, saya akan coba dekatkan menjadi 10. Nah, dia langsung mendekat semua. Saya ingin menjauhkan mereka semua. Nah itu kecanggihan Figma. Lalu apalagi ya kecanggihan Figma ya. Nah ini mungkin kalau cari foto di mana Pak Fajri biasanya Pak Fajri? Pixabay, Pak. Pixabay. Unsplash juga boleh. Unsplash juga. Nah mungkin kalau teman-teman langsung masuk ke website namanya Unsplash gini ya. Nah, kalau di Figma itu bisa kita install plugin. Nah, misal saya gini di kanan, kita akan cari plugin. Nah, cara cari pluginnya di mana? Kita bisa balik ke sini, bagian ujung ini. Bagian ujung yang ini ya. Bagian ujung yang ini kita bisa cari namanya tulisan plugin. Nah, plugin terus di paling bawah ini karena pluginnya saya sudah banyak ya. Nanti kalau belum install plugin itu masih sedikit. Nah, ini kita bisa cari atau browse plugin. Kita bisa cari plugin di komunitas. Dan itu free, teman-teman. Hampir semuanya free. Jadi kita mau cari apapun itu di Figma ada wireframe, illustration, icon-icon, 3D, model itu ada. Ini misal saya cari cari plugin namanya Unsplash ya. Kita coba. Nah, di sini mendung teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ini agak lama ya. Nah, di sini ada pluginnya. Ternyata Unsplash logonya kalau nggak salah ini. Nah, nanti teman-teman caranya gimana untuk install? Tinggal klik ini tombol install. Dia langsung diinstal tanpa nunggu lama. Gitu. Nah, coba ya kita panggil pluginnya. Kita panggil pluginnya. Saya klik kanan di sini. Terus saya akan panggil plugin. Saya cari namanya Unsplash. Saya akan panggil pluginnya. Ya, di bawah ada tulisan running Unsplash ya. Nah, dia akan muncul foto-foto nih. Nah, misal foto-foto apa ya? Kita search aja nih, misal data. Nah, dia langsung terintegrasi. Misalnya mau pakai foto yang ini. Laptop sebelah kanan. Nah, ternyata dia sudah masuk, teman-teman. Sudah masuk di bagian belakang. Nah, ini sudah masuk ya. Ada 3 foto. Ini. Fotonya pun langsung terintegrasi. Nah, misal kita cari palet warna. Biasanya cari palet warna di mana, Pak Wajib? Di color.adobe.com, Pak. Oh, kalau adobe.com atau kalau coolers.co juga bisa. Coolers.co ya. Kita coba cari pluginnya. Teman-teman caranya cari plugin kayak tadi. Nah, di sini juga langsung terhubung dengan coolers.co. Namanya gitu. Ini coba saya panggil ya. Simon dulu. Wah, ini coolers.co-nya sudah muncul. Nah, tinggal di bagian bawah generate ya warna. Cari. Misalnya saya cari warna nih. Nah, ini deh, ini oke kayaknya tinggal saya klik. Kemudian add to color document. Nah, itu sudah muncul warnanya. Ini palet warna yang bisa dipakai. Kodenya juga sudah ada. Nah, nanti tinggal dipakai. Kemudian, misal saya punya foto nih, Pak ya. Saya panggil dulu. Ada gambar foto ya. File. Nah, kalau di sini kalau buka foto itu shortcutnya Ctrl Shift K atau Place Image. Saya akan cari foto. Nah, ini katakan saya pakai seragam. Saya akan masukkan di sini.
fotonya sudah masuk. Oke, sebentar. Itu sudah masuk. Oh, ini sudah masuk. Oh, sudah masuk. Saya keluarkan itu juga. Oh, dia masuk ke dalam sini soalnya. Saya keluarkan dulu. Belum keluar. Saya panggil dulu. Saya panggil saya tadi. Nah, ini saya taruh sini. Nah, ini foto saya. Foto saya. Terus, misal saya ingin remove background. Nah, biasanya kan mungkin teman-teman pakai itu ya, ada semacam website namanya remove background. Nah, di Figma juga bisa nih. Bisa klik kanan, nanti kita cari plugin lagi namanya remove background. Remove background. Nah, tinggal di run, nanti backgroundnya harusnya hilang. Nah, biasanya remove background-nya butuh waktu sih. Butuh waktu, nanti dia langsung remove semua background-nya. Mungkin sambil nunggu nih, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh nih ya. Sambil nunggu nih, karena nah dia langsung hilang ya background-nya. Ya, bersih Pak ya? Langsung bersih. Ya, langsung bersih Pak ini Pak. Ini alternatifnya remove.bg. Tapi sebenarnya dia masih pakai API-nya remove background Pak. Oh, iya, iya. Jadi dia terkoneksi. Jadi Figma itu karena dia basisnya browser, dia bisa terhubung seluruh yang mungkin para desainer pakai ya, kayak Colors tadi, kemudian kayak tadi Unsplash gitu. Kemudian kalau flat icon, kalau kita coba ya flat icon mungkin teman-teman sering pakai ya. Coba plugin flat icon, kita panggil aja. Oh, flat icon nggak ada ya. Tapi ada icon yang lain nih. Nah, misal saya coba ya, ini saya lupa juga. Oh, icon egg nih, icon egg. Jadi beberapa website itu terintegrasi dengan Figma. Jadi kita tinggal panggil di pluginnya. Misal saya mau cari icon apa nih, misal ini ya tempat sampah. Ini yang muncul. Masuk. Nah, gimana ya? Oh ya, oh ya, ini sudah muncul ini tempat sampahnya. Kemudian kan biasanya teman-teman kalau sudah ada icon yang gambarnya hitam nih, kalau ganti warna agak sulit ya. Jadi kita bisa panggil juga plugin yang keren di Figma, namanya color overlay. Nah, ini plugin. Ini kan bentuknya PNG ya, atau gambar yang satu warna aja sih. Tapi kita kan nggak bisa ganti warna nih. Kalau coba saya ganti warna, misalnya saya ganti yang ke warna belakangnya, misalnya saya ganti hitam, terus saya ganti 100. Nah, itu bakal yang ganti semuanya nih. Nah, kita nggak ingin gitu. Kita bisa pakai plugin namanya color overlay. Kemudian kita coba cari warna ini, warna si lingkaran tadi. Kita copy, kita ganti ke sini. Klik, karena garisnya gitu. Oh, belum saya klik. Kita klik. Nah, berubah dia. Jadi dia banyak banget pluginnya. Kalau teman-teman sering nanti pakai Figma, nanti akan nemu-nemu yang unik-unik. Mau cari icon, mau cari 3D illustration itu tadi juga ada. Kemudian apalagi ya Pak? Oh iya, teman-teman pernah pakai itu ya pasti ya, Gatewave. Nah di sini juga ada namanya pluginnya namanya Gatewave. Nah, semua ya, paling seru itu kalau di Figma itu memang pluginnya. Nah ini mungkin kalau di websitenya
langsung kita download dulu, kemudian kita ganti-ganti warna. Ini sebenarnya sama, tapi dia nggak perlu download ya, nggak perlu download, kita tinggal panggil plugin yang kita butuhkan. Nah, ini dia langsung bisa ganti warna juga. Nah, ini sudah mulai berat ya, karena koneksi internet ya, merelut ini semua gambar. Nah, ini sudah masuk nih gambarnya, vektor-vektor. Nah, itu mungkin ini saya coba. Dan mungkin teman-teman mau monitor nih. Nah, misal teman-teman ini sebagai head saya, teman-teman mau monitor, ini saya hapus ya, biar nggak berat fotonya. Nah, ini saya share, coba ya teman-teman nanti buka linknya, jadi teman-teman hanya lihat. Ini bisa dicoba juga, nanti teman-teman bisa langsung menuju ke desain saya, harusnya. Teman-teman langsung bisa lihat desain saya secara real time. Jadi saya itu proses desainnya itu sampai mana, kan biasanya ada target tuh pas desain UI gitu. Sampai sini, sampai ini itu dilihat kan. Nah, ini sudah ada yang lihat. Nah, ini Pak Fajri, kemudian ada lagi tanda tanya. Kemudian nah, ini sudah langsung lihat semua nih. Nah, Pak Fajri bisa kasih komen Pak Fajri. Nah, itu banyak jari-jari. Oh, sampai sini ya. Jadi kalau versi yang free itu bisa untuk satu project dengan banyak orang ya. Jadi teman-teman bisa edit. Cuma untuk versi free itu ada terbatas untuk edit. Kalau untuk view aja bisa banyak orang. Ini mungkin satu ruangan bisa ngelihat, ya. Tapi nggak bisa edit ya, karena memang jadi tadi cuma nge-view aja. Nah, nanti lama-lama kita main ya. Nah, ini Pak Majri ngasih komen, keren Pak Adi. Silakan teman-teman yang lain kasih komen, mau nyoba bisa juga. Ini kayak playground jadinya nih. Bagus Mas ya, ini Mas Apil. Seru ya. Linknya yang ini, Mbak Nila. Ini saya kopas ulang. Ini. Coba, ini Mbak Nila, silakan. linknya. Teman-teman boleh dicobain. Ini seru Nah, banget nanti ya. habis ini kita coba desain bareng-bareng ya teman-teman. Ini kan tak coba untuk satu draft. Nah, ini kan versi nge-view aja. Nanti habis ini coba versi ngedit bareng. Oh, kalau view mau coba tak pindah ke Can Edit. Nah, mungkin Pak Wajri sudah bisa ngedit belum Pak Wajri? Oh, ini harus dipindah dulu. Project pembuatan. Nah, bisa ngedit nggak Pak Wajri? Oh, ini sebentar. Lagi loading, Pak. Oh, ini coba saya geser ke kanan ya. Oh, bisa nih. Nah, ya. Bisa ya? Siapa lagi yang mau edit? Ya, silakan ya Mas Afif mungkin mau sambil tak buat edit. Semuanya tak jadikan edit semua ya, guys. Ini seru banget ya, teman-teman ya. Yang penting koneksi internetnya stabil. Yang belum bisa edit, ini sambil proses, silakan teman-teman. Seru banget sih ini. Ini teman-teman, ini hal baru nih. Kita harus belajar nih teman-teman yang gini-gini karena sekarang kan semuanya udah berbasis cloud ya. Kita kerja pakai apa namanya? OneDrive, Google Drive ya kan. Figma nih aplikasi kekinian ya. Jadi kalau di startup teman-teman banyak banget yang pakai Figma. Kenapa? Karena ini online kolaborator tools ya. Padi namanya ya. Benar Pak. Kita bisa hebat bareng-bareng. Oh, ini ada yang masuk baru, tak jadi edit dulu. Jadi teman-teman silakan langsung nyoba ya, coba aja. Tadi kan cuma sekilas dengerin penjelasan tuh. Sekarang ngedit aja, apa mau buat apapun boleh lah. Oke, Mas sambil nunggu ini ada yang nanya nih, Mas boleh, Riza. Mas Riza udah raise hand, monggo, Mas Riza. Silakan, Mas Riza. Mas Riza, ini kepencet apa? Kepencet tapi nggak apa-apa. Oh, kepencet.
Boleh, boleh, boleh. Monggo, Mas. Kalau di di PowerPoint juga sebetulnya bisa juga ya untuk barang-barang kayak gini. Hmm. Di OneDrive gitu, di Bisa. share PPT gitu kan ya? Ah. Persis banget kayak gini. Bentar. Pertanyaan itu bukan? Enggak sih, komen aja. Oh, komen. Iya, betul, betul, betul. Cuman memang keterbatasannya kalau di PowerPoint, kalau mau di-share pakai OneDrive, keterbatasannya kita harus ada di satu corporate yang sama ya. Iya, Kalau betul. corporate yang sama, bareng-bareng bisa kita edit kan. Jadi kalau di sekarang kan udah dengan syarat yang kedua, implementasi PPT-nya juga apa? 360 ya. Yes, bener banget. 365. Ya. Kasih. Sama-sama, Mas Riza. Oke, ini ada pertanyaan saya bacain di chat ya, Mas Adi ya. Oh iya. Kayaknya ada Siap, beberapa yang nanya tadi deh. Sebentar. Mhm. Oh, ini nih, mungkin Pak Adi punya pandangan. Perbedaan antara Figma dengan PowerPoint untuk editing. Nah, tadi kan banyak tuh Pak Adi ngedit-ngedit nge-layout, aplikasi. Enak mana sih Pak antara PPT sama Figma? Mungkin Pak Adi punya pengalaman nih. Ya Pak, kalau semuanya itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing. Ya, kekurangannya Figma itu kan saya bilang kekurangannya dulu ya, jelek-jeleknya dulu. Jadi kekurangan Figma itu dia harus connect internet. Jadi kalau kita misal tanpa connect internet, bisa nggak desain? Bisa, tapi kita harus download aplikasi, namanya Figma. Dan Figma ini juga bisa di-mirror di HP juga. Nah, kalau PowerPoint mungkin nanti Pak Fajri yang lebih ahli ya untuk PowerPoint-nya. Jadi mungkin Pak Fajri yang bisa menjelaskan. Kalau Figma secara saat ini ya, memang untuk penggunaan user interface, teman-teman pasti pakai iOS ataupun pakai itu ya, pakai handphonenya apa ya, Android ya, basisnya kan itu. Semuanya hampir seluruh yang ada di Android itu pakai Figma instalannya. Nah, hampir semuanya pakai Figma dan teman-teman bisa ini buktiin kan, ketika pakai Figma teman-teman langsung bisa desain tuh, langsung bisa kasih komen. Kemudian kalau desainnya kurang nih di bagian ini, nanti langsung kita kerjain bareng-bareng dan ini real time. Teman-teman nggak menunggu di upload dulu filenya, enggak. Teman-teman di sini bisa langsung kasih komen, kasih kasih apa ya, kasih gambar baru. Dan tadi kelebihannya Figma itu sudah saya sebutkan tadi, dia support community yang besar. Kayak di bidang data itu kan banyak, ada Power BI, ada Data Studio, ada yang lain-lain. Nah, misal kita bandingkan Power BI dengan Tableau aja, itu Tableau itu support community. Nah, kita kan butuh community. Kayak misal teman-teman di belajar PowerPoint, teman-teman butuh komunitas yang terus berkembang. Contohnya bengkel slide. Nah, ini kan teman-teman butuh banget nih sama bengkel slide. Jadi ya itu sih mungkin kelebihannya. Kalau secara pengalaman masih kebanyakan corporate itu masih banyak pakai Figma untuk desain antarmuka ya, untuk desain antarmuka. Nanti habis ini kita akan coba, kalau sudah teman-teman sudah ngedit, sudah ngerasain, kita akan ngedit, kita akan buat prototype dari ini. Itu dulu sih. Siap. Mungkin ada lagi. Oke. Nih teman-teman, mungkin saya nambahin sedikit dari yang disampaikan Pak Adi. Jadi memang salah satu yang mendasari perbedaan Figma sama PPT, kalau saya baca-baca ya, padahal baru semalam saya baca-baca. Jadi memang dari si foundernya tuh merancang Figma ini sebagai satu aplikasi untuk bikin namanya apa, mock-up ya, Pak Adi ya? Ya, mock-up. Benar, Mock-up. Pak. Jadi gini, teman-teman, ada nggak yang pernah gini, teman-teman pernah nggak membayangkan misalnya gini, kita mau bikin tampilan aplikasi, contohnya aplikasi di smartphone gitu ya. Contoh misalnya buka aplikasi Gojek, teman-teman login pertama kali, terus muncul tuh mau ngapain gitu kan? Apakah mau pesen GoFood, mau pesen GoRide, mau pesen apa macam-macam gitu kan? Nah, teman-teman semua, apa yang teman-teman lihat itu disebut sebagai desain interface. Nah, desain interface ini ada di semua aplikasi online, teman-teman. Baik itu di smartphone, di website, termasuk kita merancang website nih, ya. Teman-teman masuk ke websitenya, misalnya apa?
google.com, polos ya. Teman-teman masuk ke websitenya yahoo.com, bentuknya beda lagi. Itu namanya desain interface. Nah, bisa bikin pakai PPT nggak? Bisa. Tapi PPT punya kekurangan. Apa coba? Kekurangannya adalah ketika desain interface-nya harus multi-layer, teman-teman. Jadi misalnya gini, saya klik menu A, masuk ke halaman A. Saya klik menu B, masuk ke halaman B. Sama di smartphone juga gitu kan. Saya pencet ini, keluar A. Saya pencet ini, keluar B. Nah, kalau bikin pakai PPT gimana? Halaman per halaman kan? Repot, teman-teman. Nah, dari dasar itulah hadir aplikasi yang namanya Figma. Figma ini akan memudahkan teman-teman semua ketika mendesain interface. Nanti, kalau saya nggak salah bisa disambungin ya, di apa set semacam hyperlink-nya gitu ya, Pak Adi ya? Iya, bisa Pak. Nah, itu teman-teman, itu yang sangat membedakan fundamentalnya ya. Apa yang bedanya PPT sama Figma? Itu beda banget. Dan tadi yang udah disebutkan Pak Adi juga bahwa Figma itu kita bisa berkolaborasi bareng-bareng ngedit. Misalnya saya kebagian bikin welcome screen, Pak Adi kebagian bikin menu awal, Mas Afif kebagian bikin menu di dalam. Nah itu udah bagi tugas, semuanya kerja bareng-bareng, ngedit bagiannya masing-masing. Nanti selesai, jadi selesai bareng-bareng teman-teman. Seru banget ya? Oke. Pak Adi mungkin ini ada yang mau tanya dulu nih, Pak Adi. Boleh. Dari Boleh, Mas Pak. Mas Dani. Mas Dani, ada pertanyaan dari Mas Dani. Mas Adi biasanya kalau menggunakan Figma untuk desain apa aja, Mas? Nah, mungkin Oke. Pak Adi boleh cerita nih yang pernah dilakukan seperti apa. Oke. Ini saya sambil share screen-nya masih kelihatan ya Pak Fajri ya? Ya, kelihatan Mas, masih. Nah, ini saya masuk ke tablu saya. Jadi kalau desain Figma buat apa? Ini ada beberapa proyek dari Kemendagri, kemudian ada Kemenhub, itu untuk proyek database. Saya pakai untuk visualisasi data. Contoh, ini saya bukakan ya, ini saya buat di Figma. Dan ini saya gabung sama Tableau. Saya izin off cam sebelumnya, mohon maaf, karena biar internetnya stabil ya. Karena buka Oke, Tableau, silakan buka Pak Adi. Figma. Nah, mungkin belum kelihatan ya. Nah, di sini ini saya pakai Figma. Dan ini untuk datanya saya pakai Tableau. Nah, apakah ini bisa diklik? Misal nih, saya klik ya. Ini kan tentang apa ini? Kemarin itu ada kontes internasional ya tentang Super Bowl milik Maven. Nah, saya buat aja iseng-iseng gitu. Nah, ini misal saya mau klik ini tentang apa ya? TV viewer. Ya. Jadi ngelihat apa penonton TV dibandingkan tahun ya. Oh ini sudah ini. Coba yang YouTube berarti. Saya klik dia berubah. Nah, kemudian misal ini nih saya mau apa ya ganti, saya ingin lihat satu brand aja nih, saya klik satu brand, nah ini satu brand. Nah, itu sih kebanyakan kalau saya proyeknya di proyek visualisasi data. Jadi benar-benar misal kayak gini nih, proyek data yang lain ya, yang ini aja deh. Ya ini database kontes di PT Visi Data. Kemarin alhamdulillah ini Pak Wasri kebetulan aja juara 5 ini. Alhamdulillah. Kalahnya gara-gara itu Pak, exclude data. Jadi hati-hati teman-teman, jangan membuang data. Jadi saya membuang data sekitar 3 jutaan. Jadi saya buang karena lemot banget. Jadi saya yang pakai 2 juta. Nah ini saya misal mau menuju tampilan yang lain, distribution map, mungkin saya kecilkan seperti apa. Kayak gini. Ini sih lebih banyaknya proyeknya ke proyek visualisasi data. Untuk Figma sendiri bisa dipakai buat apa? Tadi banyak juga. Ini misal saya buka website saya ya. Saya juga membuatnya di Figma beberapa. Jadi Figma ini cuma buat ada yang buat mockup, ada untuk background, ada. Nah, ini coba saya lihat ya. Mana? Ini portfolio. Misal tampilannya kayak gini nih. Nah, dia kayak gini. Nah, Figma itu buat yang kayak gini, kayak model-model aplikasi gitu. Desainnya. Itu sih, teman-teman. Ini pakai Figma, Pak? Halamannya? Ya, dia itu pertama desainnya pakai Figma, Pak. Terus dari Figma itu kan diekspor itu bisa pakai Elementor namanya.
Oh gitu, jadi JSON untuk gitu ya? ya benar Pak. Jadi memang Oh, saya low code. Jadi kalau teman-teman ditanya apakah saya ahli pemrograman, enggak juga. Saya semuanya ya. tinggal drag and drop, teman-teman. Oh, I see. Berarti ngedesain halaman websitenya pakai Figma untuk Benar. antar mukanya, Mm-mm. terus diekspor, taruh Mm-mm. untuk ke website. Ya benar Pak. Oh, gokil nih, gokil. Ini ada salah satu, mungkin teman-teman kalau di UI Indonesia itu yang paling banyak di YouTube itu kan Mas Kuko Aldi ya. Ini saya coba lihat websitenya yang Oh sudah iya, iya, pernah iya. dibuat. Mas Nah, Kuku. Mas Kuko Aldi memang dia kan Pernah dengar. sampai expert ya, memang expertnya di Ah, UI. Nah, ini contoh tampilan website yang dibuat Mas Kuko. Ya, ini jadi satu perusahaan ya, ini sambil branding iya, perusahaannya. oke. Nah, ini contoh desainnya di Figma. Pertama dia mockup, kemudian saya kan baca-baca juga, terus tampilannya gini. Nah, hampir semua website itu sekarang pakai Figma. Kalau teman-teman lihat Figma di awal-awal belum punya akun, teman-teman masuk dia kan promosinya itu dia Twitter pakai Figma, kemudian website-website besar itu pakai Figma untuk desain. Jadi memang sekarang itu Figma lagi ngehits ya, apalagi sekarang disupport dengan seluruh komunitas ya. Jadi misalnya saya balik ke Figma lagi tadi, ke plugin-nya iya, kemudian komunitasnya iya. Nah habis ini kita coba buat prototyping ya. Sudah jam 10 aja. Nggak kerasa ya teman-teman, saking Nggak asik. terasa. Asik ya soalnya. Saya pikir tadi masih itu. Enggak, teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya dulu sebelum kita lanjut ke prototyping. Nah, ini Prototyping tapi ada pertanyaan nih mungkin, Mas Adi. silakan Pak. Dari, sebentar. Eh, Oke, dari Mas Freddy nih. Nanti kalau desainnya sudah jadi dari Figma, kita bisa ekspor dalam bentuk apa aja, Pak? Nah, Oke, siap. Ini misal ini frame 1, saya di bagian kanan itu ada export ya, paling bawah dia export, kita klik. Nah, ekspornya itu ada pertama ada PNG, JPG, SVG sama PDF. PNG, Nah, JPG, SVG. Ada SVG, teman-teman. ya ada. Wah, ini yang pakai 365 sama 2019 itu seneng banget kalau lihat SVG. Karena desainnya nanti bisa dipakai di PPT. Benar, Pak. Benar. Siap. Terus Oke, Pak. kalau mau upload yang bentuk dari FreePic ya, itu bentuknya harus SVG juga. Jadi di Figma itu bisa nampilin yang SVG. SVG ya, SVG. SVG. SPG. Nah, SPG nanti. Nah, kalau untuk desain-desain yang lain, teman-teman tinggal ngulik aja di sini. Misal mau apa, ada apa, itu silahkan aja. Kemudian misal nanti, tapi saranku kalau desain itu kita biasakan pakai frame ya, jangan terbebas gini. Ini kan bebas nih, terbebas ini. Karena nanti kurang rapi jadinya. Nanti teman-teman tinggal tambahkan di sini ada frame, tinggal klik frame, nanti diukur sesuai frame-nya. Nah, kalau saya biasanya pakai ini sama sih 1920 1080. Kalau lupa ini ada yang ingetin di bagian atas frame. Nah, saya mau desain Android nih, tinggal bentuk aja Android. Nah, habis ini kita coba prototyping. Itu sih jadi mungkin teman-teman masih ada yang mau nyoba lagi silakan. Nah, mau edit-edit. Nah, atau ada pertanyaan lagi Pak Wajri? Oh, ini mungkin satu pertanyaan lagi sebelum masuk ke berikutnya ya, Pak Adi ya. Pak Adi, kalau untuk ke Tableau, diekspornya jadi apa Pak Figma-nya? Jadi kalau saya biasanya itu lebih sering ke PNG. PNG. Kenapa nggak SVG? Karena kalau SVG itu nanti dia diupload online di Tableau atau kalau teman-teman nanti ada pakai Tableau server, dia itu akan pindah. Ya, jadi misal posisinya ini di tengah, kemudian dia agak geser berapa senti, berapa itu, jadinya kurang bagus. Jadi saya nguploadnya berupa PNG.
Oke, Pak Adi. Sip. Oh. Nah, saya coba buat page baru, teman-teman. Jadi saya coba satu page ya. Kita akan buat prototyping singkat ya. Jadi misal ini satu frame. Nah, satu frame. Kemudian saya buat 2 frame ya. Frame 1 dan frame 2. Saya ingin frame 1 itu dia bentuknya kotak. Ini dia enggak berat, ukurannya kecil. Saya kecilkan menjadi 30. 50 deh. Nah, saya taruh di tengah-tengah sini. Nah, yang kedua saya akan buat lingkaran. Di kedua. Saya ukur 50. Nah, saya pinginnya itu ketika saya klik bagian frame ini, dia akan jadi lingkaran. Dan nanti teman-teman akan saya share link, ya, share link lagi untuk nge-view-nya. Nah, ini caranya tinggal masuk ke prototype bagian sebelah kiri, saya klik ini dulu, baru interaksinya apa? Misal saya tambahkan interaction, misal saya klik, nanti dia pilih pindah ke mana? Frame 2, misalnya frame 2. Nah, animasinya mau gimana? Misal yang paling lagi booming itu Smart Animate ya, nanti tinggal dicoba-coba aja. Smart Animate. Nah, nanti kalau saya klik ini, dia akan balik ke yang frame 1. Ini warnanya biar kelihatan beda nih. Saya ganti dulu warnanya. Ganti ke warna misal merah darah. Oke, saya kembali lagi ke prototype. Saya akan berikan interaction lagi. Kemudian kalau saya klik atau apa ya, yang enak yang biar beda ya. Klik aja dulu deh. Klik, kemudian saya ingin navigate to frame 1. Nah, ini coba Smart Animate. Nah, kita akan coba play. Nanti linknya teman-teman tak share nih prototype-nya, nanti teman-teman bisa coba klik-klik. Nah, ini prototipenya saya sudah share ya, teman-teman. Sudah. Oh iya, sudah share ya prototipenya. Nah, ini coba saya klik ya. Nah, dia berubah merah. Kelihatan nggak, guys? Ini memang saya pilih yang ukurannya kecil, kalau besar nanti reloadnya lebih lama. Ini sih. Saya klik Apple. Itu prototype ya. Ini kan kelihatannya simpel ya. Mungkin nanti saya buka sebentar. Yang prototype yang pernah saya buat. Ini kalau mau nyobain yang barusan, di mana Pak? Oh iya, ini tak. Di share ulang atau gimana? Prototipenya ya, saya share ulang. Oh. Jadi ini ceritanya Pak Adi bikin, terus di-share ke kita gitu ya? Pura-puranya lagi simulasi gitu ya? Nah, teman-teman bisa klik-klik nih, yang bagian tengah. Dia berubah nggak kalau di tempatnya teman-teman? Oke. Berubah Pak? Wah. Saya langsung terbayang bikin aplikasi. Wah, langsung. Enak banget ya. Klik. Teman-teman boleh dites ini yang link dari Pak Adi. Kalau yang udah berhasil coba diklik, warnanya berubah, boleh di-chat berhasil. Ini enak banget ya, teman-teman ya. Ini mungkin menjawab pertanyaan Mbak Nanda tadi di atas. Kalau misalnya pakai multi canvas gitu gimana? Nah kayak gini mungkin Mbak Nanda ya, gambaran kasarnya ya. Gitu. Tapi nanti mungkin dalam praktikumnya kalau mau bikin yang lebih detail ya, tentunya nanti proses untuk pembuatannya akan lebih dalam lagi. Ini gambaran awalnya aja. Nah, ini coba yang pernah saya buat, saya share prototipenya yang tadi ya, desain tabelnya. Sederhana sih, cuma saya share di sini Pak. Teman-teman bisa berubah semua ya? Bisa Pak tadi. Nih alhamdulillah teman-teman udah nyoba, berhasil. Berhasil.
Berhasil. Oh, kanvasnya bisa beda-beda ukuran. Iya, betul. Bisa ya Pak Adi ya? Misalnya Bisa, halaman Pak. 1 kanvasnya berapa gitu. Bisa, Pak. Wah, Cara saya masuk. ini Mbak Nanda Bisa, Pak. mesti explore nih, Mbak Nanda. Nah, ini contoh yang saya buat ya. Ini untuk visi data. Oh, Ini ukurannya agak besar sih, tapi coba saya ini. Oh, ini share prototype. Ini saya share prototype baru lagi. Ya, ini kelemahannya sudah kelihatan. Semakin berat ya harus makin internet banyak semakin. aset yang di-load, Ya, makin makan jaringan Pak ya? ya, makanya nanti kalau teman-teman sudah mulai benar-benar desain sama Figma, itu nanti mau nggak mau tetap install aplikasi sih. Kalau pakai aplikasi yang diinstal, relatif lebih ringan, atau gimana Pak? Iya, Pak. Lebih ringan, Pak. Karena kan dia Oh, mainnya desktop dulu kan. Kemudian kalau sudah berapa dia detik, dia batch gitu ya, upload. baru dilempar gitu ya. Ya, Oh, ini kan real time jatuhnya ya, ya ini real time banget. jadi lebih berat ya. Ini mungkin teman-teman mau nyoba itu sketch aja sih, sketch yang untuk tadi database lomba. Nanti teman-teman bisa klik tuh yang di bagian kiri. Keren Pak Adi. Teman-teman, boleh dicobain? Ini yang barusan di-share. Ini asik banget ini. Bikin kayak gini. Ini Pak Adi, sorry. Saya mau nanya. Teman-teman saya tanya duluan ya. Sebelum ada yang nanya. Ini waktu bikin, berarti pakai Figma, terus ada 3 kanvas gitu ya Pak? Ya, benar Pak. Kanvas 1 yang summary sales, nomor 2 yang distribution map, nomor 3 yang top end ini ya? Ya. Oh, oke, keren banget. Terus nanti kalau udah gitu masing-masing kanvas diekspor jadi JPG gitu ya Pak? Kalau itu di mana Pak? Di Tableau-nya? Kalau mau diinin ke Tableau? Ya, dijadikan PNG atau JPG Pak. Oh, terus nanti bisa kayak gini ya? Ya, tapi nggak sehalus di Figma sih untuk iya. tapping-tappingnya, karena kan domainnya ke Tableau bukan ke Figma lagi. Teman-teman boleh dites yang di-share barusan, saya udah nyoba. Keren banget loh. Keren. Wah, ini mencerahkan nih. Oh nih, Mas Adi, ada yang mau tanya nih. Saya bacain ya. Dari Mbak Dea. Mas Adi mau bertanya, kalau kita desain user interface untuk versi website dan Android, apakah harus bikin 2 desain terpisah atau cukup 1 saja? Karena ukuran kanvasnya kan berbeda antara website dengan Android. Nah, mungkin gitu, Mas. Ya, kalau untuk desain website dan desain Android kan beda. Jadi kanvasnya memang harus 2. Kanvasnya 2, frame-nya 2. Kemudian nanti itu pun biasanya kan dilempar ke developernya ya. Kalau itu nanti urusannya developer. Kalau untuk desainnya memang harus 2 kanvas yang berbeda. Itu sih kalau dari saya Pak. Oke, sip. Berarti memang secara desain ada 2 nih, Mbak Dea. Tapi mungkin nanti developer tuh akan punya apa tuh namanya? Apa namanya Pak? Dari HTML5 itu? CSS-nya Pak ya. CSS-nya ya. Jadi menyesuaikan secara otomatis ya. Iya, benar Pak. Dan kalau bahkan teman-teman mikirnya itu jangan 2 ya, kanvasnya cuma 2, enggak. Misal di Android aja nanti kanvasnya bisa 50 frame, bisa 50, bisa 100. Jadi teman-teman kalau lihat Android, saya ambil itu deh Gojek itu kanvasnya enggak 1. Sebenarnya kanvasnya ada itu mungkin 100-an lebih itu kanvasnya untuk di Android aja. Belum yang di web. Jadi diklik pindah kanvas, Ya. hitungannya 2. Diklik lagi 3, diklik lagi 4. Ya. Gitu ya Pak ya. Nah, nanti habis ini teman-teman PR-nya silahkan riset ada berapa frame. Benar. Enggak bercanda itu, Pak. Banyak soalnya frame-nya itu. Oke. Berarti intinya kalau teman-teman gampangannya gini, coba aja buka smartphone, buka salah satu aplikasi, apapun itu ya, yang teman-teman lihat itu berarti 1 kanvas. Kalau diklik pindah, kanvas berbeda. Nah, teman-teman lihat aja, kira-kira dalam satu aplikasi
smartphone itu ada berapa kanvas bisa dihitung sendiri. Hmm. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Nilam. Oke, udah terjawab, bisa. Oke, dari Mas Kiki. Mas Adi mau bertanya untuk menggabungkan hasil Figma yang JPG dengan Tableau gimana? Oh, mungkin sedikit diulang aja Pak, yang tadi. Ya, intinya diekspor ke PNG, kemudian ditaruh di Tableau. Kalau detailnya nanti bisa ikut trainingnya saya, Pak Asri. Boleh Pak, siap. Oke, ini ditanya Mbak Nilam. Ada kursor yang bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, panjang ke bawah, itu. Oh, yang ini ya, sebelah kanan ini ya. Ini namanya tadi apa Pak? Pen, Oh, ya, Epic Pen, Pak, namanya, Epic Pak. Paint, Epic Ya, Paint. ini kan. Tadi saya udah share linknya ya, kalau nggak salah di grup Epic Paint. Ini ya Pak Adi ya, Epic Ya, Paint. Pen. Nah ini dia. Oke teman-teman, ya seru banget ya. Silakan teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Silakan yang mau nanya. Ya ini mungkin Boleh. nggak bisa satu hari selesai teman-teman ya, karena memang banyak banget. Jadi tujuannya kami di webinar ini memang untuk membuka cakrawala atau khazanah kita semua bahwa ternyata banyak banget aplikasi di luar sana yang nggak kalah keren sama yang biasa kita pakai gitu ya. Dan semoga ini bisa mencerahkan ya. Oke, dari Mas Sayu, apakah tablonya gratis? Tablonya bisa pakai gratis, Pak? Tablo publik ya, Pak Adi ya? Ya, benar sekali ada tablo publik. Nanti kalau di corporate ya harus yang berbayar ya, biar lebih aman. Pakai tablo server. Bedanya tablo yang publik sama yang berbayar apa aja ya, Pak? Kalau bedanya banyak sekali, Pak. Nanti mungkin di koneksi data source. Kalau teman-teman nanti di analis data, pasti nanti terkoneksi dengan SQL atau Denodo, Hadoop, kayak gitu tuh, Hadoop ya. Kemudian Amazon itu hanya bisa di Tableau yang profesional. Kalau Tableau publik hanya bisa Google Sheet aja untuk server internetnya, gitu. Oke, siap. Berarti kalau apa? Kalau nggak salah ini ya, Pak ya. Kalau Tableau publik tuh harus diupload ke public galerinya Tableau ya, Pak? Kalau mau online ya? Ya, benar, Pak. Kalau yang versi gratis. Nggak bisa private. Nggak bisa private. Bisa private. Namanya gratisan ya, Pak ya? Ya. Dan banyak Oke. sekali Pak untuk yang paling penting itu kan kalau Tableau server atau Tableau yang versi berbayar itu memang fokusnya ke instansi kan. Jadi instansi dia datanya pun lebih banyak. Kalau Tableau yang free itu sekitar 5 juta data. Kalau yang Tableau apa namanya? Tableau berbayar itu bisa lebih dari 5 juta. Bahkan kalau nanti servernya semakin besar, itu ya nanti diikutkan ke servernya, gitu Pak. Oke, siap. Wah, makasih banyak Pak Adi. Oke, linknya yang apa nih Kanilam? Oh, Tableau ya. Kalau mau lihat-lihat Tableau saya boleh. Nanti jangan lupa kasih bintang. Siap. Nah ini, Manilam, udah di-share link Tableau publiknya Mas Adi. Jadi kalau ada Tableau publik tuh ini banyak banget yang share, termasuk Mas Adi ini rajin bikin dashboard di Tableau terus di-share supaya bisa menginspirasi banyak orang juga dan asik banget ini kalau ngelihat apa dashboardnya ya. Jadi seru gitu, ekstrim maksudnya. Nggak nyangka kalau ternyata bisa jadi model-model kayak gini lah. Nih, seru-seru teman-teman. Oke, sip. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Nih, Mas Adi, ada yang tanya nih dari Mbak Nanda. Terdistraksi dengan Droid Cam. Install aplikasi lagi atau gimana, Mas? Banyak sih aplikasi buat itu. Webcam kayak gitu tuh. Epic Pen itu sering saya pakai sih Epic Pen. Terus kalau mau aplikasi lain namanya itu Lightshoot. Kalau nggak salah ini namanya Lightshoot. Itu saya pakai screenshot ya? ya screenshot. Tapi kalau di desain database
desain database itu saya pakai untuk mengukur pixel. Jadi setiap komputer kan pixelnya beda. Gitu, Pak. Nah ini saya tahu nih, Mbak Nilam, kalau light shot, saya pakai juga soalnya. Saya kasih linknya langsung. Kasih. Oke, kalau gitu, sip. Nih, Mas Adi, masih ada yang kepo nih sama Droid Cam-nya. Masih kepo nih. Tadi gimana, Mas? Munculin gambarnya. Munculin gambarnya. Oh, munculin gambar. Munculin Yang lagi, tadi Mas. ada fotonya Mas Adi, Mas. Oh, Ada aduh. ada online. Ini ya. Itu apaan? Ya. Iya, ini apa? Ini buat itu apa? Biar kan laptop saya itu kameranya kurang bagus. Saya hubungkan dengan handphone. Jadi kameranya biar lebih bening gitu. Jadi ini aplikasi third party dari kamera sih, webcam gitu. Jadi kalau teman-teman butuh webcam nggak usah beli, tapi handphonenya dipakai aja pakai webcam. Ya, jalan itu. Jadi, maaf. Berarti ini handphone, kamera handphone gitu ya? Aplikasi ya, di handphone. Oh, oke. Ya, ada Droidcam client, ada Droidcam, ya ini kliennya ada Droidcam. Saran saya beli yang Pro aja, murah. Karena yang Pro nanti sudah lebih enak sih pengaturan. Misal gini saya bisa balik-balik, terus saya kurang cerah, saya cerahin, kemudian apalagi ya, wah banyak nih. Mau screenshot gambar itu juga bisa. Gitu. Oke. Mantap ini Mas Adi. Banyak apa? Tools rahasia nih. Tools rahasianya banyak. Oke, berarti itu pengganti webcam ya? Mas Adi ya? Ya benar Pak. Kalau daripada beli webcam kan, saya pakai Droidcam aja. Oke, kalau gitu teman-teman semua, jadi hari ini kita belajar kenalan sama Figma ya. Jadi teman-teman semua kalau banyak yang bertanya apakah Figma hanya sebatas itu saja, saya rasa sih enggak ya. Masih banyak banget eksplorasi yang bisa kita lakukan dan hari ini mungkin masih sebagian kecil dan saya juga kemarin pesan sama Pak Adi, Pak materinya jangan terlalu dalam karena mungkin teman-teman semua belum mendalami mengenai interface ya. Jadi sedikit cerita mengenai dari tadi kan kita ngomong interface itu apa sih? Jadi gini teman-teman, dalam dunia aplikasi digital itu ada dua bukan kubu ya, tapi dua hal yang biasanya sering menjadi perhatian. Yang satu adalah UI atau user interface atau antarmuka. Satu lagi adalah UX, user experience. Kalau teman-teman sering lihat tulisan UI garis miring UX, ada yang pernah lihat tulisan itu? Coba komen di chat. Ada nggak yang pernah lihat tulisan itu? UI garis miring UX, user interface garis miring user experience. Itu apa sih teman-teman? Jadi gini, ketika kita membuat sebuah desain aplikasi, kita harus mempertimbangkan dua hal. Satu, interface-nya, antarmukanya. Enak nggak dilihat? Warnanya, kontrasnya, shape-nya, icon-nya. Terus setelah semuanya enak, yang kedua ada yang namanya user experience. Apa itu? Gini, kalau dicoba, diklik enak nggak? Contoh nih teman-teman, ada yang pengguna sebuah aplikasi, tapi jangka panjang ada nggak? Misalnya gini, saya udah lama Mas pakai Tokopedia, dari mungkin 3 tahun yang lalu sampai sekarang. Teman-teman ngerasa nggak ada perbedaan? Tiba-tiba ngerasa, tampilan Tokopedia baru ya, tampilannya Flip baru ya, sekarang kalau mau transfer pilihannya lebih enak ya, kalau pesen di Gojek sekarang lebih gampang ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman itu namanya user experience. Jadi ada unit yang memang mempertimbangkan kira-kira orang kalau pakai aplikasi gue gimana ya, enak nggak ya? Nanti mereka akan berkembang terus, makanya itu yang disebut dengan perkembangan aplikasi. Interface-nya berubah, makin cantik, makin cakep, makin ganteng, terus digunakannya juga makin lama makin lebih gampang. Nah, itulah tujuan dari yang namanya desain UI sama UX. Dan hari ini kita belajar sedikit mengenai Figma yang merupakan bagian dari interface sama Mas Adi. Jadi teman-teman semua kita kasih aplaus dulu buat Mas Adi. Ya, oke, silakan teman-teman ya. Terakhir Pak Mas. Tepuk tangan. Ini ketahuan generasinya kolonial, ya. Karena kalau yang milenial pasti
ngasih reaksinya dikasih jempol. Iya, saya. Jadi ketahuan. Siap. Yang milenial suruh kasih kasih apresiasi pasti ngasih emoticon. Mas Dani pura-pura aja baru ngasih tangan sekarang. Mungkin terakhir Pak Wajri saya mau Oke. share sedikit. Ya nih, dari Mas Adi ada hal yang penting teman-teman. Nah, Monggo, Mas. ini saya share aja. Jadi ini misal project Tableau Kemenkes ya. Ini teman-teman yang garap itu sebenarnya saya sama tim Krakatau IT. Jadi kalau teman-teman nanti tahu ada aplikasi misal Tangguh, COVID, kemudian kurang lebih seperti inilah tampilan nanti buat apa sih user apa tadi Figma itu buat apa sih, kemudian Tableau itu nanti buat apa sih, nanti alurnya seperti ini. Jadi ada aplikasi dimasukkan ke sistem penyimpanan data, kemudian kita pakai Tableau server, kemudian dilemparlah ke Tableau desktop untuk melihat. Nah, tampilannya kurang lebih tampilan seperti ini. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, ini tampilan lagi saya rancang. Jadi di sini nggak bisa Tableau aja, jadi saya pakai Figma, kemudian ada project juga dengan Kementerian Perhubungan, ini sudah close ya, projectnya sudah selesai. Jadi dari database-nya mereka ingin ditampilkan kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, kelihatan ya, ini saya pakai Figma juga. Dan teman-teman nanti terakhir ya Pak Haji, kalau teman-teman mau training secara instansi ataupun teman-teman mau belajar bareng Tableau plus Figma, silahkan nanti ini mungkin bisa menghubungi tim saya, Mas Badrul, di nomor yang tertera. Oke Pak Adi, siap. Ini siapa? Ini timnya Pak Adi ya? Ya, bagian marketing Pak. Oke, siap. Boleh teman-teman semua yang tertarik lebih dalam untuk belajar Figma dengan Tableau boleh dihubungi ini nomornya. Nanti bilang aja dari webinarnya dengan Pak Adi gitu. Mas Badrul 0856 3595 705. Oke. Mas Adi juga dalam waktu dekat rencana mungkin buka kelas ini juga ya? Tableau sama Figma ya, Pak ya? Iya, Pak. Kelas Tableau sama Figma saya itu kalau corporate-nya sudah itu Icon Plus, Sarana Trans, sama yang terbaru ada startup namanya We Help You, itu lagi belajar bareng. Oke, sip. Nanti saya share juga infonya di kelas ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada yang tertarik, boleh banget join untuk menambah pengetahuan juga, menambah khazanah, dan pastinya akan bisa lebih mantap lagi nanti eksplorasinya. Oke, Pak Adi, mungkin untuk penutup ada ini Pak, hal-hal yang mau disampaikan? Ya, memberikan dorongan semangat pada kita. Sebelumnya terima kasih Pak Wajri sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing-sharing, dan mungkin terakhir dari saya jangan stop learning ya teman-teman, apalagi di sini difasilitasi oleh komunitas Bengkel-Sled. Nah, teman-teman harus bersyukur banget ya. Dan background saya bukan desainer ya, saya teknik elektro ya. Teknik elektro yang urusannya sama kabel, tapi kebetulan rezekinya sekarang pindah ke database gitu. Itu sih, jadi don't stop learning. Semangat. Oke, baik teman-teman, kita kasih aplaus sekali lagi untuk Pak Adi. Jadi Pak Adi, thank you banget sudah hadir hari ini membersamai kami belajar mengenai Figma. Jadi ini juga hal baru ya bagi saya, bahwa kalau teman-teman kenal PowerPoint, teman-teman kenal Excel, teman-teman kenal Power BI, kenal Tableau, maka hari ini teman-teman kenalan juga sama Figma ya. Dan ke depan kayaknya banyak banget yang bisa kita kolaborasikan ya. Jadi seru banget ya. Jadi mungkin gini, kalau dari tadi tuh ada yang susah bayangin Figma tuh apa, bayangin aja Canva, teman-teman. Canva. Tahu Canva ya? Canva itu murni untuk ngedesain. Nah, kalau Canva ini sama online kolaborator tools juga. Jadi diaksesnya online, butuh internet. Buat apa? Buat mendesain halaman antarmuka. Nah, gitu teman-teman. Mungkin gitu ya Pak Adi, gampangannya ya. Jadi kalau susah dari tadi tuh membayangkan Figma tuh apa, bayangin aja Canva. Tapi ada kemampuan tambahannya plus gitu ya. Nah, gitu teman-teman semua. Jadi thank you banget teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Dan saya juga kasih informasi private webinar berikutnya, insya Allah kelas enrichment minggu depan udah kita siapkan, tapi temanya berbeda. Kalau
minggu lalu kita belajar mengenai e-course, dan hari ini belajar aplikasi Figma. Minggu depan, insya Allah yang akan sharing adalah coach kita, senior coach kita, Mas Andi Iskandar. Beliau akan bedah buku. Ini mungkin private webinarnya agak sedikit beda, akan bedah buku mengenai OKR, Objective, Key, dan Result. Jadi bagi teman-teman semua yang tertarik dengan dunia manajemen dan strategic management, jangan lupa hadir minggu depan, insya Allah hari Sabtu malam ya. Minggu depan malam, kurang lebih jam 7, nanti jadwalnya kita fixkan lagi. Kita akan bedah buku yang baru saja diterbitkan sama Mas Andi Iskandar. Namanya OKR, Objective, Key, dan Result. Ini bagi teman-teman semua yang di kantor, masuk di jajaran manajemen, di HR, ini kepake banget ilmunya. Jadi jangan sampai nggak hadir, nanti informasinya akan kita sampaikan di grup untuk pekan depan. Ya, baik teman-teman semua, terima kasih untuk kehadirannya. Saya dan Afif mengucapkan thank you banget untuk teman-teman semua. Dari Ring Doa, semoga yang sakit bisa lekas sembuh, dan yang sehat senantiasa terjaga kesehatannya. Kami mohon maaf jika ada kata yang kurang, dan untuk Pak Adi, kita doakan sama-sama, semoga apa yang sudah dibagikan hari ini menjadi sebuah jariah yang senantiasa membawa barokah dan manfaat. Amin, teman-teman. Amin. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kasar, karena sejatinya saya adalah makhluk yang kasar, bukan makhluk halus. Ya, kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur saya panjang, kapan-kapan kita webinar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih, Mas Adi, Mas Adi, Terima kasih Mas banyak, Mas Afif. Adi. Terima kasih, Adi. Thank you, Mas Adi. Thank you. Terima kasih, Mas Adi. Mas Afif, thank you, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Mas Ikna, thank you banget. Oke, thank you. Mbak Anila, Mas terima Fajri. kasih. Mbak Lisa, terima Terima kasih. kasih Mas Fajri. Terima kasih Mas Fajri. Sama-sama Mas Mas Arom, Adi. thank you banyak. Mas Ikna, Terima kasih, cepat Mas. sehat ya. Oke, sip. Izin live ya, Mas. Oke, sip. Izin live. Oke.